Manchester United memiliki 2 pertandingan untuk mengamankan 1 poin yang mereka butuhkan untuk membukukan tempat mereka di Liga Champions musim depan. Sebelum kunjungan Fulham pada hari terakhir musim ini, United akan memiliki kesempatan untuk memastikan lolos ketika sesama warga London Barat, Chelsea, bertandang ke Old Trafford pada hari Kamis. Laga yang sangat penting untuk United, tapi untuk Chelsea, ini semua tentang kebanggaan. Mereka tidak bisa menyelesaikan lebih tinggi dari posisi 11, pendapatan poin terendah mereka di era Liga Premier. Fans Chelsea hanya ingin sesuatu untuk pelipur lara. Pertanyaannya, bisakah United mengalahkan Chelsea? Dalam beberapa pertemuan terakhir, kedua kubu selalu bersaing ketat. Saat ini Chelsea memang sangat jauh menurun performanya, tidak solid, serta seolah berada di posisi MU saat di tangan Ralf Rangnick. Namun untuk mengalahkannya bukan hal yang bisa diwujudkan dengan gampang. Punggawa Setan Merah harus all out tampil dengan gagah berani. Erik ten Hag tidak berpikir untuk mengamankan hasil imbang. Ia bertekad menurunkan skuad terbaik demi meraih 3 poin. David De Gea, pemenang Golden Glove, memiliki 17 clean sheet atas namanya. Satu lagi maka ia akan menyamai rekor terbaik Premier League musim 2017-18. Di bek kanan Wan-Bissaka telah mengalami kebangkitan yang fantastis di bawah Ten Hag dan akan ditugaskan untuk mematikan sayap cepat Chelsea. Duet bek Rafael Varane dan Victor Lindelof kembali dengan absennya Lisandro Martinez. Di bek kiri Luke Shaw harus tampil lebih baik dari minggu lalu. Di tengah lapangan, sebagai jangkar, Casemiro, tendangan saltonya memastikan kemenangan atas Bournemouth, wajib tampil brilian sekali lagi. Bersama Christian Eriksen, mereka harus bisa memegang kendali di tengah. Trio Anthony, Bruno Fernandes, dan Jadon Sancho kali ini mesti tampil 100%. Bukan ala kadarnya seperti saat lawan Bournemouth. Alejandro Garnacho, Anthony Martial dan Wout Weghorst siap tampil jika mereka masih saja tampil di bawah standar. Kembalinya Marcus Rashford dari cedera bisa mengirim Anthony Martial ke bangku cadangan. Masih ada 2 laga bagi Rashid untuk menambah koleksi gol di musim terbaiknya. Hanya 2 pertandingan lagi di mana manajer sementara Chelsea, Frank Lampard, berurusan dengan kekacauan yang dibuat Todd Boehly untuknya ini. Pastinya ini adalah pasukan yang jumlahnya membengkak, semua pemain ingin dimainkan. Benoit Badiashile adalah pemain Chelsea terbaru yang masuk dalam daftar pemain cedera. Dalam kekalahan 1-0 dari tim B, Manchester City kemarin, sang bek mengalami cedera pangkal paha saat latihan. Penilaian lebih lanjut menunggu, namun kabarnya cederanya mungkin cukup serius. Mateo Kovacic diragukan. Mengingat dia mungkin akan pindah musim panas ini, ada kemungkinan dia telah memainkan menit-menit terakhirnya dengan seragam Chelsea. Sama seperti Mason Mount, yang cedera panggul. Marc Cucurella, yang cedera paha, mungkin tidak tampil lagi sebelum musim berakhir. Daftar tersebut juga meliputi Armando Broja, Reece James, Ben Chilwell, dan N'Golo Kanté. Frank Lampard mungkin akan memilih formasi 4-3-3. Meski kebobolan 1 gol akhir pekan lalu, Kepa Arrizabalaga kembali sebagai penjaga gawang utama The Blues. Thiago Silva akan membentuk lini belakang dengan Wesley Fofana dan Trevoh Chalobah. Enzo Fernandez dan Ruben Loftus-Cheek akan berfungsi sebagai gelandang bertahan saat mereka mencoba mendominasi bola dan merekayasa peluang The Blues. Cesar Azpilicueta akan beroperasi sebagai pemain sayap kanan, sementara Lewis Hall berharap untuk menarik perhatian di sisi yang berlawanan. Keduanya akan bersemangat untuk membuat perbedaan bagi klub London Barat di sisi sayap. Kai Havertz akan memimpin lini depan klub London Barat itu di lini serang. Penyerang Jerman itu harus mencari cara untuk mengancam gawang City jika Chelsea ingin mengamankan kemenangan di Old Trafford.
Joao Felix akan ditempatkan di bangku cadangan saat dia menunggu kesempatannya untuk tampil mengesankan di tahap akhir pertandingan jika klub London itu membutuhkan gol saat itu. Laga yang sangat penting bagi MU ini akan dipimpin referee Stuart Atwell dengan dua asistennya, Ian Hussein dan Richard West. Fourth official adalah Anthony Taylor. Dengan wasit VAR, Michael Salisbury. Dibantu asistennya, Steve Meredith. Diogo Dalot tampaknya menarik minat dari klub-klub di seluruh Eropa. Menurut Men, Barcelona, Juventus, AC Milan, Borussia Dortmund, Roma dan Atletico Madrid semuanya mengawasi bek kanan, yang kontraknya saat ini akan berakhir pada akhir musim depan. Bek sayap Manchester United saat ini sedang dalam pembicaraan dengan petinggi Setan Merah mengenai kesepakatan yang diperpanjang untuk mempertahankannya di Old Trafford setelah 2024 dan meskipun dia ingin bertahan, dia belum menandatangani kontrak. Manajer Erik ten Hag akan berupaya memperkuat tim lebih jauh dengan keinginan bersaing dengan rival sekota mereka dan klub Liga Inggris lainnya. Menurut jurnalis Matteo Moretto, pelatih asal Belanda itu sudah bertanya tentang Kang In Lee. Gelandang serang Korea itu bisa memperkuat ancaman mencetak gol tim yang saat ini memiliki catatan terbaik ke-9 di Liga. Dengan pemain dan tim menyetujui kepindahan, Moretto mengonfirmasi bahwa anak muda itu akan meninggalkan klub pada bulan April. Dinilai 15 juta euro, kepindahan ke Manchester United bisa menjadi bisnis yang luar biasa bagi klub mengingat bakat dan potensinya. Pemain Korea Selatan itu mencetak 6 gol dan 5 assist dalam 33 penampilan untuk Mallorca, terlibat dalam 33% gol yang dicetak untuk tim Spanyol. Lee tidak hanya akan memberikan kedalaman kualitas ke lini tengah United, tetapi Ten Hag juga dapat memanfaatkan keserbagunaannya dalam sejumlah peran. Menjadi pengagum berat Jisung Park, Kang In Lee bisa memiliki kesempatan untuk berkarir di klub yang sama dengan idolanya. Keluarga Glazer baru-baru ini mengadakan diskusi dengan calon pembeli Manchester United. Sheikh Jassim telah berbicara dengan keluarga Glazer di telepon saat dia ingin menyelesaikan pengambil alihan Manchester United. Yayasan 92 menolak menyerah dalam upaya mereka untuk mengalahkan Radcliffe, seperti yang dilaporkan oleh reporter CBS, Ben Jacobs. Sementara tim Erik ten Hag diambang memastikan kualifikasi Liga Champions, ada ketidakpastian yang terus berlanjut atas masa depan Setan Merah. Dia telah mendesak pemilik baru Manchester United untuk belajar dari kesalahan musim debut bencana Todd Boehly yang bertanggung jawab atas Chelsea. Kekacauan di ruang direksi telah menyebar ke lapangan. Dengan The Blues saat ini berada di urutan ke-12 klasemen dan bersiap untuk menyelesaikan kampanye dengan perolehan poin terendah mereka di era Premier League. Sementara itu, Mason Mount dapat memilih untuk meninggalkan klub dan bergabung dengan Manchester United. Meskipun belum ada yang resmi tentang hal ini, pemain berusia 24 tahun itu kontraknya akan berakhir tahun depan, dan tidak ada tanda-tanda perpanjangan yang terlihat. Menurut The Athletic, Mount condong ke Manchester United. United memulai pembicaraan dengan Chelsea dan dikabarkan meminta biaya sekitar 55 juta pound. Masih belum jelas mengapa Mount sangat ingin meninggalkan Chelsea, mungkin karena kekacauan di ruang direksi.